Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 211910931, kelas B Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 19 November Kolaka. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul karya tulis ilmiah yang akan saya presentasikan yaitu pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan anak usia dini. Gadget merupakan sebuah perangkat mekanik atau elektronik dengan penggunaan praktis, tetapi sering diketahui sebagai hal baru. Selain itu, gadget lebih merupakan suatu media atau alat yang dipakai sebagai komunikasi. Gadget semakin mempermudah kegiatan komunikasi manusia yang semakin berkembang dan semakin lebih maju dengan munculnya gadget. Gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia jadi lebih praktis. Gadget merupakan bagian dari handphone. Handphone adalah salah satu gadget berkemampuan tinggi yang ditemukan dan diterima secara luas oleh berbagai negara di belahan dunia yang berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan. Handphone juga berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan singkat serta lain sebagainya. Secara umum, gadget bisa didefinisikan sebagai perangkat elektronik dengan model penggunaan yang praktis dan memiliki fungsi khusus. Fungsinya yaitu bisa sebagai media mempermudah pekerjaan, alat komunikasi, ataupun sebagai media hiburan dan lain sebagainya. Anak usia dini. Secara garis besar, anak usia dini dimaknai dengan masa umur antara 0 sampai 6 tahun. Anak usia dini atau disebut juga dengan kunci pertama, di mana orang tua perlu ekstra mendidiknya dalam pertumbuhan anak. Orang tua perlu mendidik dan mengawasinya karena usia dini merupakan umur di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa komunikasi, dan mental. Sehingga perkembangannya perlu dipantau dan diawasi oleh bimbingan orang tua. Pada zaman modern, gadget menjadi barang primer yang dibutuhkan manusia pada zaman yang serba dituntut untuk menggunakan teknologi yang semakin berkembang. Sehingga penggunanya tidak hanya dari kalangan dewasa dan remaja saja, tapi juga digunakan oleh anak usia dini. Pemakaian gadget di kalangan anak usia dini merupakan hal yang sudah biasa pada zaman yang modern ini. Hal tersebut dikarenakan para orang tua menganggap bahwa dengan memberikan gadget pada anak akan membuat anak duduk dalam waktu lama karena ada berbagai konten yang menarik dalam gadget tersebut. Kondisi ini memudahkan para orang tua untuk dapat mengerjakan pekerjaan mereka sehari-hari daripada harus mengawasi anak bermain di luar rumah. Selain itu, anak-anak yang menghabiskan banyak waktu di rumah hanya dengan bermain gadget biasanya juga dikarenakan karena orang tua juga jarang berinteraksi dengan anaknya dan juga lebih banyak menggunakan gadget di rumah sehingga anak mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Pengaruh penggunaan gadget bagi anak usia dini tidak hanya memiliki dampak negatif, tapi juga dampak positif bila penggunanya dikontrol atau dibatasi oleh orang tua dan sewajarnya dilakukan oleh anak tanpa terus-menerus. Adapun salah satu dampak positifnya antara lain adalah pertama itu menambah pengetahuan anak. Hal ini karena dengan adanya gadget, anak bisa mencari dan mengeksplor informasi yang membantunya untuk berkreativitas, terutama dalam mencari data maupun informasi untuk mengerjakan tugas sekolah maupun sebagai sarana pembelajaran dari fitur-fitur yang disediakan dalam gadget. Kedua itu membangun dan melatih kreativitas anak. Hal untuk mengeksplor konten-konten positif maka akan membuat mereka ingin meniru apa yang sedang dipelajarinya dalam gadget. Adapun dampak negatif dalam penggunaan gadget secara terus-menerus yaitu
Pertama, membuat anak kecanduan gadget. Hal ini karena jika terus-menerus menggunakan gadget tanpa adanya kontrol orang tua dapat membuat anak menjadi ketergantungan terhadap gadget. Yang kedua itu, hilangnya interaksi sosial pada lingkungan sosial. Hal ini karena didasarkan pada penggunaan gadget secara terus-menerus sehingga anak lebih tertarik dengan gadgetnya. Yang ketiga, dampak radiasi. Hal ini karena gadget semakin tahun semakin berkembang, sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan juga semakin banyak, seperti dampak radiasi karena dampak gadget yang berteknologi tinggi, di mana hal tersebut membahayakan kesehatan sistem saraf anak. Yang keempat yaitu laman akses gadget yang semakin berkembang membuat anak yang menggunakan gadget menyalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, misalnya melihat hal-hal yang berbau pornografi. Dari beberapa alasan anak menggunakan gadget di atas, tentunya membuat anak semakin sering menggunakan gadget. Padahal penggunaan gadget bagi anak usia dini secara terus-menerus dapat memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan anak. Sehingga perkembangannya perlu dipantau dan diawasi oleh bimbingan orang tua. Tapi, banyak orang tua yang tidak mengerti masalah ini karena kurangnya pemahaman dari kalangan masyarakat tentang penggunaan gadget yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, cara yang efektif untuk mengatasi anak usia dini bermain dan menggunakan gadget adalah tergantung pada kontrol dan peran orang tua dalam membatasi dan membimbing anaknya dalam menggunakan gadget. Baik, adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu penggunaan gadget pada anak di bawah usia dini lebih banyak memiliki dampak negatif bila penggunaannya tidak dikontrol atau dibatasi oleh orang tua dengan penggunaan yang tidak sewajarnya dilakukan secara terus-menerus. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak. Maka dari itu, orang tua sangatlah berperan penting dalam hal ini karena sudah sepatutnya orang tua mengajarkan dan mengembangkan pengetahuan dan karakter anak dengan memperhatikan faktor-faktor yang berdampak buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Salah satunya dalam menggunakan gadget, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget pada anak usia dini sangat tergantung pada sejauh mana kontrol yang diberikan oleh orang tuanya, terutama figur ibu, karena ibu lebih banyak bersama dengan anak-anaknya di rumah daripada ayah yang lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah untuk bekerja. Baik, itulah tadi makalah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.